Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana yakum ulumahu wa nasallallahu barakatul ulum. Wa ummahatul akhlaqi wa usuluha arba'atun. Induknya akhlak dan pokoknya akhlak itu ada 4. Ya, kita masih mengkaji tentang bagaimana pendapat para generasi awal, para sahabat dan para tabi'in tentang posisi atau pentingnya husnul akhlak atau akhlak yang baik. Nah, tentang pokok atau induknya akhlak itu ada 4. Jadi jika 4 hal ini kita kelola dengan baik, maka insya Allah akhlak yang muncul adalah akhlak yang baik. Al-hikmatu, yang pertama hikmah, bijak. Wasyaja'atu, keberanian. Wal-ifatu, kehormatan. Iffah, kehormatan. Wal adlu, dan keadilan. Wa na'ni bil hikmati halatul nafsi biha tatrukus shawab minal khata' fi jamil ahwal ikhtiyariyah. Yang dimaksud dengan hikmah itulah sebuah kondisi kejiwaan atau kondisi emosional atau kemampuan memilah, tadrukus shawab, memahami mana yang benar, minal khoto'i fi jamil ahwal ikhtiyariyah, dari sekian banyak perbuatan yang mengandung dosa. Perbuatan yang dianggap salah itu kan atau dosa kan banyak di sekitar kita. Nah, hikmah itu adalah kemampuan memilah dari sekian banyak perbuatan dosa. Itu dia bisa menemukan mana dari sekian banyak perbuatan itu bernilai shawab atau bernilai benar. Nah, tentunya ketika orang itu berhikmah tidak cukup mengandalkan rasa, nggak bisa. Tetap harus pakai ilmu. Orang itu mau bisa berbuat benar, tetap harus mengandalkan ilmu. Nggak bisa pakai perasaan. Meskipun ada juga sebuah hadis yang kalau kita nggak bisa memutuskan pakai ilmu karena keterbatasan kita, boleh atau gunakanlah hatimu, rasamu, nuranimu. Kata Rasul, istafti qalbak, minta fatwalah kepada hatimu. Nah, itu hati dipergunakan sebagai pengokoh. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, ya siapa tahu ketika kita meminta fatwa pada hati itu, hati akan memberikan informasi. Rasul mengatakan istafti qalbak, minta fatwalah kamu kepada hatimu. Nah, hikmah itu tidak hanya menggunakan hati tapi juga pakai ilmu. Jadi bisa memilah dari sekian banyak pilihan-pilihan itu, mana pilihan yang terbaik dan itu tidak melanggar syariat. Wa na'ni bil adli halatul nafsi wa quwwatun biha yasusul ghadaba wasyahwatan. Lalu yang dimaksud dengan adil di dalam kitab ini adalah sebuah kondisi kejiwaan dan kekuatan yang dia bisa mengendalikan yasusul ghadab, mengendalikan marah, kemarahan dan syahwat, hawa nafsu. Jadi dia berbuat sesuatu disebut adil itu kalau dalam definisi
Yang populer itu wada'u syai'in fi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada proporsinya atau proporsional, itu disebut adil. Orang ketika misalkan orang tua ngasih uang jajan ke anak-anaknya, anak pertama, anak kedua, anak pertama itu sudah sekolah, anak kedua masih belum sekolah, ketika ngasih uang sangu, ketika ngasih uang saku, kan nggak mungkin misalkan sama-sama per hari 10.000 atau 20.000. Adil tidak selalu jumlahnya harus atau besarnya harus sama, tapi proporsional. Karena udah sekolah dikasih uang jajan 10.000, karena belum sekolah 2.000 saja, itu adil. Proporsional itu definisi pada umumnya. Tapi dalam kitab ini diberikan definisi yang lain, tambahan. Halatun linnafsi wa quwwatun biha yasusul ghadab wa syahwat. Sebuah kemampuan mengendalikan diri, ya, dalam rangka terutama mengendalikan marah dan syahwat. Karena kalau orang sudah marah, udah pakai nafsu, itu sulit untuk berbuat adil. Maka Rasul ketika marah, Rasul mengingatkan jangan sampai mengambil keputusan ketika marah. Kata Rasul, la taghdab, bahkan sampai 3 kali, la taghdab, la taghdab. Jangan kalian marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa? Karena bahaya. Marah itu ketika kemudian itu berkaitan dengan keputusan, maka keputusan itu pasti tidak benar. Hati-hati ketika misalkan kita memarahi, sedang lagi marah dengan pasangan kita, misalkan lagi marah, lalu mengeluarkan kata-kata yang bisa menyebabkan talak, maka jatuhlah talak. Marah itu ketika terkait dengan talak langsung jatuh talak. Ya, pas emosi langsung pulang, sana pulang. Kalau marah itu, kalau niatnya talak, ya jatuh talak. Saya ceraikan kamu, langsung jatuh talak. Kalau marah, maka harus hati-hati. Jangan mengambil keputusan ketika marah. Jadi kalau dalam hal perkataan ketika talak itu berlaku marah. Tapi kalau ketika sumpah tidak. Wa yahmiluha ala muqtadal hikmah wa yadbituha fil istirsal wa inqibat ala hasbi muqtadaha. Setelah bisa mengendalikan marah dan syahwat itu, dia kemudian menggiringnya kepada kebijaksanaan, lalu kemudian dia menjaga ghadab dan syahwat, marah dan syahwat itu sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu adil. Jadi mengendalikan nafsu dan marah. Wa na'ni bisyaja'ati, maksud dengan yang dimaksud dengan syaja'ah, keberanian, kaunu quwwatil ghadabi munqadatun lil aqli fi iqdamiha wa ihjamiha. Kekuatan emosi marah yang didasarkan atau dikontrol oleh akal. Jadi nalar. Jadi berani itu kemarahan, tapi yang dikontrol dengan nalar. Jadi kalau berani ngamuk, orang misalkan ada orang yang ketika mau melakukan perbuatan jahat, ngepel atau minum dulu, itu namanya bukan berani yang sejati. Orang mau nyuri misalnya, minum dulu baru berani. Orang mau berantem, minum dulu, maksud minum khamar ya, ngepel dulu, itu namanya bukan berani.
Karena keberanian dia, kemarahan dia tidak dikontrol, tidak dikendalikan oleh nalar. Maka menggunakan nalar menjadi penting. Jadi apa tadi? Hikmah, bijak itu mengendalikan berdasarkan bisa memilah antara kebenaran di tengah-tengah perbuatan yang salah. Lalu adil bisa menggiring, mengendalikan marah dan syahwat. Lalu berani itu sebuah perbuatan kemarahan tapi dikendalikan oleh akal. Wa na'ni bil iffah ta'addaba quwwat tasyahwat bita'dibil aqli wa syar'i. Yang dimaksud dengan iffah, kehormatan. Iffah itu kehormatan atau juga pengendalian diri. Ta'addaba quwwat tasyahwah bita'dibil aqli. Syahwat itu dididik, kekuatan syahwat nafsu itu dididik dengan pendidikan yang sesuai dengan akal dan syara. Jadi di Quran itu ada beberapa kata yang menggunakan kata hikmah, karena betapa pentingnya hikmah itu. Misalkan ada kata-kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika, ketika kalian memerintahkan kepada jalan kebaikan, maka gunakanlah hikmah. Jadi wise, bijak, ya, wise, bijak. Kalau di sini berarti bisa mengambil keputusan yang terbaik dari sekian banyak keputusan. Ya, seorang pendai, penceramah, ketika ceramah kok ngamuk-ngamuk, misalkan gitu ya, terlalu meletup-letup pakai emosi, itu ceramahnya tidak dibenarkan. Kenapa? Karena tidak hikmah, apalagi sampai menghina orang. Menghina orang itu sudah dosa. Melecehkan orang itu sudah dosa. Padahal definisi hikmah bisa memilah kebenaran, shawab, bainal khoto, di antara sekian banyak perbuatan dosa. Jadi itu ketika melihat ud'a ila sabili rabbika bil hikmah, terus kita lihat atau dengar ada ceramah yang kandungannya adalah misalkan melecehkan orang, menghina orang, mencaci maki orang, maka ceramahnya tidak layak untuk didengarkan. Karena dia apa? Dia tidak bisa mengendalikan marah, kira-kira begitu. Nah, adil juga begitu kan? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sungguh Allah memerintahkan kalian untuk melandaskan keadilan dan akhlak yang baik, bil ihsan, akhlak pada orang lain. Jadi adil itu harus dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan. Jadi adil itu mengendalikan atau kondisi kejiwaan, emosional, dan kekuatan yang mampu mengendalikan marah dan nafsu. Famin i'tidali hadhil usul arba'ah tasdrul akhlaq al jamilah kulha. Jadi maka orang yang bisa mengendalikan empat hal ini maka akan muncul yang disebut dengan, akan tumbuh, akan muncul akhlak yang baik. Jadi ini penting. Di dalam dunia tasawuf itu ada dikenal tahapan bagaimana agar kita bisa lebih dekat kepada Allah. Ini harus kita lakukan. Pertama disebut dengan takhalli. Takhalli itu mengosongkan diri, membuang
nilai-nilai keburukan yang ada pada pikiran dan hati kita. Itu takhalli namanya. Jadi kalau kita punya kebiasaan buruk, itu harus ditinggalkan. Kalau kita punya merasa pernah berbuat dosa, kita harus bertaubat. Itu takhalli namanya. Kalau kita merasa bodoh, ya belajar, kira gitu ya. Lalu setelah takhalli ada tahalli. Kalau sudah kosong, yang salah dibersihkan, ada tahalli. Tahalli itu proses pengisian, ngecas. Nah, ngecaslah dengan charger yang benar, bukan charger yang abal-abal. Kalau charger yang abal-abal, maka hati kita akan meletup, pecah, cepat rusak. Maka caslah dengan yang benar. Dengan cara apa? Cari ilmu yang benar, belajar yang benar, dari guru yang benar, dari kiai yang benar, dari dai yang benar. Karena tidak semua dai, tidak semua kiai benar. Ada yang kiai pakai hawa nafsu, banyak juga menyebut diri kiai, menyebut diri orang pintar, tapi pak ngajar pakai hawa nafsu, banyak juga. Nah, jadi setelah ini tahalli namanya, tahalli. Nah, setelah tahalli kita punya bekal ilmu, maka kemudian akan tajalli. Tajalli itu penampakan berupa perbuatan baik yang itu mencerminkan isi hatinya. Nah, di tahalli, tajalli. Tanpa melakukan 3 hal ini, maka yang banyak terjadi adalah fenomena orang beragama terlihat benar tapi salah. Terlihat benar tapi tidak sempurna. Nah, banyak contoh ya. Banyak contoh. Ya paling gampang adalah kalau yang sering saya sampaikan adalah ketika ada pertemuan hukum antara hukum yang sunat dan wajib, maka kita harus prioritaskan yang wajib. Nah, kan itu. Ya contoh yang paling gampang itu yang sering di depan mata, tradisi umroh. Nah, itu umroh. Umroh itu sunat. Kalau ini kayak misalkan di kalangan dosen, di kalangan guru, mereka yang banyak belajar saja sering begitu. Orang itu ketika dia punya jam ngajar, karena ada jadwal umroh, meskipun di tengah ngajar atau misalkan dikasih hadiah umroh, langsung dia akan daftar umroh. Padahal ketika orang itu ngajar, apalagi seorang guru, seorang dosen, di jam ngajar hukumnya wajib, umroh sunnah. Itu contoh mengejar umroh itu sunat, mengejar yang sunnah, mengorbankan yang wajib. Misalnya Anda nih misalkan sekarang punya duit lalu bayar untuk umroh, padahal uangnya bisa daftar untuk haji. Dahulukan yang mana? Haji. Kalau mendahulukan umroh, itu namanya mengejar yang sunnah, mengorbankan yang wajib. Nah, dalam hukum itu jelas mengorbankan yang sunnah, mengejar yang sunnah, mengorbankan yang wajib itu tidak sesuai dengan syariat. Ya, tidak sesuai. Itu contoh. Jadi pentingnya tahalli, ya, lalu tahali, isi yang benar, maka yang muncul adalah amaliyah yang benar. Hati-hati, pokoknya Anda kalau punya duit jangan umroh dulu, khawatirnya nanti dicatat sebagai tidak sesuai dengan syariat. Haji dulu kalau berdaftar. Nah, kalau masih punya tanggungan keluarga, pentingkan untuk keluarga. Punya duit 25 juta,
ada umroh. Keluarga keleleran, umroh Anda maksiat, menjadi maksiat, masih afdol duitnya itu dipakai untuk keluarga. Karena menafkahi keluarga hukumnya wajib, umroh hukumnya sunnah. Jadi kalau kita umroh sudah sampai ke Mekah, meskipun kita memang berharap ke sana, tapi anak keleleran, keluarga keleleran, itu bukan ibadah. Nah, ya, hati-hati, jangan mudah terprovokasi untuk umroh. Itu contoh yang paling ini yang disebut dengan beragama, tapi proses tidak dibekali dengan proses penguatan ilmu yang memadai. Maka yang terjadi adalah beribadah, terlihat ibadah, tapi pada hakikatnya bukan ibadah. Waqad asyara al-Qur'an ila hadhil akhlaq wa awsafil mu'minin. Quran telah menjelaskan, mengisyaratkan tentang akhlak ini di dalam sifat-sifat orang-orang yang beriman. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minina alladzina amanu billahi wa rasulih. Disebut orang beriman adalah mereka yang yakin kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Setelah iman pada Allah dan Rasulnya, jadi modal iman pada Allah dan Rasulnya. Ukuran iman pada Allah dan Rasulnya banyak sekali, ya. Ada orang harus menghormati tamunya, menghormati tangganya, terbiasa berkata yang baik. Kalau nggak bisa diam saja, kan itu. Menuntut ilmu itu contoh beriman. Baru kemudian tsumma lam yartabu, dia tidak ragu, lalu wajahadu bi amwalihim, jihad dengan hartanya, wa anfusihim, dan nyawanya, fi sabilillah, dalam jalan Allah, ulaika humus shadiqun. Nah, di sini wajahadu bi amwalihim bukan dengan kita beli paspor, beli tiket lalu pergi ke Palestina ikut perang, bukan. Jihad dengan nyawa, jihad dengan harta, bukan begitu. Nah, fal imanu billahi wa bi rasulihi min ghairi irtiyabin huwa quwwatul yakin. Keimanan kepada Allah dan Rasulnya tanpa ragu-ragu adalah kekuatan keyakinan. Jadi itu pondasinya. Wahiyya thamratul aqli wa muntahal hikmah. Dan dia adalah buah dari logika yang benar. Wa muntahal hikmah, dan puncak dari kebijaksanaan. Jadi iman kepada Allah dan Rasulnya dengan penuh keyakinan tanpa ragu-ragu adalah puncak dari kebijaksanaan. Jadi penggunaan logika, keimanan itu kita yakini akan bisa menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, kemudian keputusan itu tidak salah. Wal mujahadatu bil mal huwa sakha, jihad dengan harta itu adalah as-sakha alladzi yarji'u ila dhabti quwwati syahwat. Dermawan yang yarji'u ila dhabti quwwati syahwat, yang ditunjukkan dengan dhabti quwwati syahwat, ngekang kekuatan, mengendalikan kekuatan hawa nafsu terhadap harta. Orang punya harta banyak itu pengennya macam-macam. Kalau kita punya iman, aman. Kalau kita banyak harta, punya iman, aman. Tapi kalau nggak punya iman, macam-macam. Kan gitu, jajan, maksudnya jajanan maksiat, ke diskotik. Itu kalau kita nggak punya iman. Tapi kalau punya iman kan minimal ya daftar haji, kan itu. Dapat umroh. Kalau uangnya masih sisa,
buat wakaf, buat sedekah, wah semuanya kalau masih sisa aman. Tapi kalau orang tidak beriman, ya udah punya uang diskotik, kan gitu, minum-minuman, pokoknya karena apa aja bisa dibeli, perempuan apa aja bisa dibeli. Kadang kita punya uang dikit aja, yang kita miskin aja sering begitu, kan gitu ya. Pentingnya iman itu bisa mengendalikan. Nah, jadi mengendalikan harta agar tidak dibelanjakan kepada jalan yang buruk itu sudah jihad. Mengendalikan harta sudah jihad. Banyak begitu kita itu, dan banyak terjadi. Saya itu membaca berita-berita yang kayak model, kan ada ya buku-buku isinya itu maksiat itu banyak. Ada misalnya Jakarta Undercover. Itu Jakarta Undercover itu cerita seorang wartawan dunia malam itu. Yaitu orang-orang yang punya duit di situ, punya kelebihan duit karena nggak bisa membelanjakan, nggak punya wawasan uang itu dipakai untuk apa, maka yang terjadi dibelanjakan untuk yang dia tahu aja, melampiaskan hawa nafsu. Itu kalau dalam bahasa sejarah namanya jahiliyah. Karena jahiliyah itu sebenarnya merujuk kepada tiadanya moralitas, bodoh, nggak ada ilmu tentang moral. Kan Rasul diturunkan di tanah Arab itu karena memang saat itu masyarakatnya masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu bukan karena bodoh dalam arti rendah dalam peradaban, tapi bodoh karena tidak mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Nilai moralnya itu tidak ada. Maka Rasul diturunkan di situ untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Karena mereka jahiliyah. Maka Rasul Allah memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang bisa mengendalikan hartanya, ya. Wal mujahadatu bin nafsi hiya syaja'ah. Jihad nyawa itu adalah keberanian. Yakni allati tarju ila istimali quwwatil ghadab, menggiring emosi, menggiring kemarahan ala syartil aqli wahaddul i'tidal. Menggiring rasa marah emosi itu didasarkan pada nalar, logika dipergunakan. Jadi jihad dengan nyawa itu bukan perang. Jihad dengan nyawa bukan perang. Tapi kalau nanti zaman perang ya jihad dengan nyawa dengan perang. Zaman perang. Tapi kalau sekarang itu jihad dengan nyawa itu maksudnya adalah isti'malu quwwatil ghadab atau syaja'ah, menggiring, mengendalikan nafsu syahwat dan nafsu marah itu dengan landasan nalar dan akal yang dipergunakan secara baik atau secara adil. Waqad wasafallahu sahabah, Allah telah mensifati para sahabat Rasulullah, faqala asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, di surah apa namanya tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Orang yang dianggap sahabat Rasulullah adalah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, berbuat keras tegas terhadap orang kafir dan kasih sayang terhadap sesama muslim. Ini kalau tidak dipahami secara benar, ayat ini sering dipakai oleh orang-orang yang merasa sok paham firman Allah sebagai landasan untuk tegas dan kasar, keras terhadap orang yang berbeda agama atau orang kafir. Itu ya. Itu kalau orang-orang yang benci terhadap orang yang berbeda dengan agama kita, asyidda al-kufar, ayo kita berbuat keras, kita apalagi bantai, kita apalagi pokoknya dengan orang-orang kafir. Itu namanya menafsirkan Al-Quran terbatas pada terjemahan. Nah, ini tafsirnya di dalam kitab ini disebut isyaratun ila anna lisyiddati maudhi'an
Jadi dia memposisikan pada sifat tegas itu dalam posisi yang proporsional. Begitu juga wali rahmati, begitu juga dengan kasih sayang, maudhi'an dalam posisi yang lain. Falaisal kamal bisita, bukan kekerasan yang sangat, bikulli halin dalam segala hal, wala fir rahmah, dan juga sangat lembek, sangat sayang, bikulli halin dalam segala hal. Jadi ini posisi yang penting. Jadi bersifat keras, bersifat tegas terhadap kufar ataupun menebar kasih sayang itu harus proporsional dan paham betul. Tidak sekedar asal orang kafir lalu kita kemudian berbuat tegas. Tidak asal terhadap orang berbeda agama terhadap sifat tegas. Misalnya begini, ini kata asyidda wal kufar, kita harus paham betul asyidda wal kufar. Kenapa? Karena kata-kata kafir itu ternyata dalam Al-Quran banyak sekali maknanya. Ada kafir ideologi. Kalau dalam firman Allah itu gini, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Sungguh orang-orang itu kafir ketika dia mengatakan Tuhan itu adalah 3 dalam 1 atau Tritunggal. Itu kafir berbeda agama, kafir ideologi. Ada kafir kufur nikmat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di situ mengenai orang yang tidak bersyukur itu disebut kufur nikmat, ya. Di kufur, orang yang tidak bersyukur disebut kafir. Ada lagi namanya kafir itu orang putus asa. Wala tayasu mirrahillah wala yaisu mirrahillah illal qaumal kafirin. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dan tidaklah orang itu berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Ketiga, petani itu dalam Al-Quran disebut kafir. Tadi yang saya bacakan Muhammad Rasulullah walladzina ma'asyidu al-kufar tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ta'ala simahum fi wujuhim athar dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ah fa'azarahu fastaghadha fastawa ala suqi yu'jibu zurra liyaghidha bihimul kuffar. Di situ liyaghidha bihimul kuffar itu petani, kafir itu petani. Ada 5 definisi kafir. Kalau misalkan ini firman Allah asyidda'u al kufar, berbuat keras terhadap orang kafir, 5 definisi ini kira-kira ke siapa? Kan begitu. Coba kalau kita salah menafsirkan, kan bahaya. Karena kata-kata kafir sendiri ternyata ada 5. Satu lagi disebut kafir, itu seorang pasangan yang tidak setia dengan pasangannya. Suami istri suka berbuat aniaya terhadap keluarga, terhadap suaminya. Begitu sebaliknya, orang tua aniaya terhadap keluarganya. Ada fenomena yang terakhir, 4 anak dibunuh, itu kekafiran. Kan ada hadisnya juga. Ada hadisnya begini, ru'itun naro wa aktsaru fihan nisa. Aku telah diperlihatkan di dalamnya, aku telah diperlihatkan neraka, tapi di dalamnya itu penduduknya paling banyak adalah perempuan.
Lalu qil, sahabat bertanya, ayakfurna ya Rasulullah, apakah mereka kafir ya Rasulullah? Bayangan kafir yang ditanyakan sahabat adalah tidak beragama. Kata Rasul, kala, bukan, tapi wahunna yakfurnal usya, dia kufur terhadap keluarganya. Maksud kufur terhadap keluarganya itu adalah misalkan suami udah kerja, pulang kerja, ngasih gajinya, tetap tidak syukur, tetap mencaci maki, tetap mencela, itu namanya kafir. Itu menjadi pemicu bagi seorang istri bisa masuk surga. Tapi hadis ini juga bukan hanya berlaku pada perempuan, laki-laki juga sama. Jadi itu yang kalau dalam ilmu tafsir disebut dengan mubadalah.